kasih Teh Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah juga kita udah ketemu lagi sama Ramadan gitu ya. Kita belajar bareng-bareng di ngerasain belajar bareng-bareng di Ramadan ini gitu. Kalau 2 tahun yang lalu itu aku kan juga sempat ikut ini LC ngajar di LC 2 tahun yang lalu. Nah, itu kita Ramadan juga pas jadwal KBM kayak gini gitu. Terus di asrama bareng-bareng sholat taraweh dulu, habis sholat taraweh ada kelas lagi tuh kalau nggak salah seingat aku. Jadi kita kadang kalau aku dapat ngajar sore gitu ya, jadi dari sore terus habis itu buka bareng di asrama, habis itu sholat maghrib, sholat taraweh bareng, habis taraweh tuh belajar lagi loh mereka tuh gitu ya, kayak jadi keinget lagi sama yang 2 tahun lalu itu asik sih kalau bareng-bareng juga di asrama. Tapi ya alhamdulillah juga di sini sekarang kita Ramadannya ketemunya walaupun secara online gitu ya, tapi kayak justru dari banyak lebih beragam daerah gitu ya kita ketemunya. Kalau kemarin mungkin yang dari luar Pulau Jawa gitu cuma sedikit gitu ya, karena ya keterbatasan jarak, kejauhan gitu kalau misalkan harus ke Bandung dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga kita bisa bareng-bareng di Ramadan ini sambil belajar juga gitu ya, walaupun lewat online gitu. Jadi terima kasih juga semua yang udah datang pagi hari ini, udah semangat gitu meskipun kayak puasa, tapi sebenarnya juga puasa bukan menjadi alasan untuk kita terus nanti males-malesan atau jadi jadi males-malesan, jadi capek, nggak bersemangat gitu ya. Tapi ya justru di Ramadan ini nih, ayo kita insya Allah justru semakin semangat gitu ya, karena di doa-doa di bulan Ramadan juga akan semakin terbuka peluangnya untuk dikabulkan gitu. Justru di Ramadan ini selain kita bisa lebih semangat buat belajar, semangat juga buat berdoanya gitu, biar bisa tembus ke SBMPTN-nya ke PTN yang teman-teman ingin gapai gitu ya. Ya, insya Allah. Oke. Jadi sekali lagi selamat Ramadan, selamat puasa, selamat beribadah bareng-bareng gitu ya. Semoga kita dapat di Ramadan ini bisa dapat puncaknya sifat manusia, puncaknya iman manusia yaitu takwa gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, jadi hari ini itu kita akan belajar tentang sistem organ di dalam tubuh. Kalau kemarin udah sampai jaringan organ tumbuhan, jaringan dan organ hewan dan struktur serta fungsi sel kan ya. Nah, sekarang kita lanjutin ke materi biologi 4 tentang sistem tubuh manusia. Nah, sistem tubuh manusia itu kan ada banyak banget ya. Nah, ini kita bagi 2. Jadi untuk pertemuan ini sama pertemuan selanjutnya itu tentang sistem tubuh manusia. Nah, sekarang kita seperti biasa sebelum masuk ke materi kita pretest dulu. Untuk formnya ini link untuk pretestnya aku kirimkan di chat. Udah kebuka. Link testnya udah bisa dibuka. Masih loading Teh. Oh ya, gitu. Nah. Oke, kalau udah bisa kebuka, bisa langsung dikerjakan. Waktunya 10 menit seperti biasa.
Dan itu nanti harusnya ketika udah 10 menit formnya langsung ketutup. Jadi udah di timer. Bisa langsung dikerjain ya. Nanti kalau ada macet-macet atau keperluan apa silahkan bilang aja.
Apakah sudah selesai? Udah, Teh. Udah. Oke, yang lain udah? Belum Teh, bentar lagi. Udah, Teh. Udah, kita tunggu dulu. Udah Teh. Udah? Oke. Udah semua ya? Nah, Oke. Oh, kalau udah, gimana hasilnya? Udah kelihatan hasilnya nggak? Kelihatan Teh yang benar dan yang salah. Sebenarnya misalnya ya. Udah oke nilainya? Oke. Ya, nanti aku lihat nilainya teman-teman kayak gimana ya. Nanti sekarang kita masuk ke materinya. Kita bahas dulu tentang kualitas yang tadi. Aku share screen dulu. Kelihatan ya? Oke, kita bahas dulu. Seperti yang tadi udah aku bilangin, hari ini kita bahas tentang sistem-sistem organ dalam tubuh manusia, dan khususnya hari ini tentang sistem ekspresi, alat indera, sistem saraf, sistem transportasi dan sirkulasi, sama sistem gerak. Gitu. Terus kita masuk ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein lainnya, berarti terjadi apa? Kerusakan alat filtrasi dalam ginjal. Iya, benar. Kerusakan alat filtrasi ya. Kemarin di pre-out pertama juga udah disinggung sedikit tentang perjalanan urin atau apa namanya, pembentukan urin kayak gimana gitu ya. Masih ingat kan ya? Di filtrasi yang diolah adalah albumin, protein, terus molekul-molekul gede lainnya, sel darah gitu ya. Di filtrasi. Tempatnya di mana filtrasi? Glomerulus. Glomerulus, kapsul Bowman, ini juga di kapsul Bowman. Kapsul Bowman itu kan selubung yang menutup atau menyelubungi glomerulus. Terus habis filtrasi ada reabsorpsi. Kalau reabsorpsi apa prosesnya? Penyerapan kembali zat-zat yang penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan sama tubuh gitu. Jadi kalau misalkan urinnya masih mengandung zat-zat itu, tapi tubuh masih perlu, jadi diserap lagi sama tubuh. Apa nih ininya? Apa yang diserap sama tubuh? Apa yang direabsorpsi?
asam amino glukosa. Amino, glukosa, ion-ion gitu ya. Ion-ion yang masih diperlukan sama tubuh. Jadi udah molekulnya udah lebih kecil lagi. Terus terakhir augmentasi. Tadi reabsorpsi terjadi di mana dulu? Di lengkungan. Sebelum ke lengkung hele? Tubulus proximal. Terus terakhir augmentasi. Apa augmentasi? Penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Jadi penambahan zat-zat yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh, ditambahinnya ke urin gitu. Itu terjadinya di tubulus distal ya. Distal. Distal. Nah, tadi reabsorpsi di proksimal, augmentasi di distal. Oke, masih ingat ya ini ya. Lanjut. Nih, alat ekskresi yang dilalui urin sesungguhnya dilalui urin sesungguhnya adalah Semua benar. Semuanya, Pak. iya benar semuanya. Dia dari pelvis itu di ginjal ya. Pelvis, terus habis itu ureter dulu, terus habis itu disimpan di kantung kemih, baru keluar lewat uretra. Oke, jelas ya kali ini. Selanjutnya, bagian tengah telinga yang berfungsi sebagai statoreseptor. Namanya ini apa itu statoreseptor? Ada yang tahu statoreseptor? Oke. Ya, belum tahu. Jadi statoreseptor itu dia adalah tempat atau reseptor ya, reseptor untuk keseimbangan tubuh. Gitu. Jadi di telinga kan ada alat untuk alat untuk sebagai pusat keseimbangan, mengatur keseimbangan tubuh gitu. Nah itu tuh apa? Itu adalah ini ventricle dan sacculus gitu. Jadi ketika kita kayak misalkan ngemiringin kepala, terus ngemiringin badan gitu ya, gerak-gerak gitu, gimana biar tetap seimbang sih badannya, biar kepalanya tuh nggak pusing gitu ya. Jadi kalau kita gerak-gerakin kepala, miring-miringin kepala gitu, kalau misalkan nggak seimbang gitu kan, mungkin aja kita jatuh gitu ya karena pusing atau karena apa gitu. Oke. Ya, yang mengatur masuknya intensitas cahaya. Siapa tuh? Iris. Otot iris. Otot iris. Kenapa otot iris? Apa itu iris tuh fungsinya apa? Buat apa? Iris mata. Mengatur diameter pupil. Otot diameter pupil. Karena dia punya otot itu tadi ya, otot iris. Ini struktur mata kalau kita lihat di iris tuh dekat sama pupil. Kalau pupilnya sendiri buat apa? Mengatur cahaya yang masuk. Mengatur cahaya yang masuk. Jadi iris ini juga disebutnya
selaput pelangi. Jadi yang ada warna, mata kita yang berwarna itu tuh adalah iris gitu. Dia ngasih warna ke mata. Pupilnya tadi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ya, dimana besar dan kecilnya pupil diatur sama otot iris. Terus ada lensa. Kalau otot lensa cembung buat apa? Dan otot lensa cembung tuh berarti dia buat ini gerak kayak ngelirik-lirik gitu berarti ya. Buat ngelirik. Aqueous humor, vitreous humor. Aqueous humor Cairan bukan teh? ini cairan ya, dua-duanya ini cairan. Nah, cairan-cairan ini biasanya banyak mengandung sel-sel darah gitu, atau sel-sel saraf. Yang aqueous humor itu mengandung sel darah, jadi dia berfungsi juga sebagai memberi nutrisi buat mata gitu. Kalau vitreous humor sama sih ini keduanya berupa cairan, terus punya berfungsi sebagai pemberi nutrisi bagi mata. Kalau otot kelopak mata berarti buat kedip ya. Dip. Kedip. Kelopak mata. Nah ini untuk gambar dari ototnya si pupil sendiri atau ototnya iris tadi. Jadi tadi kan pupil itu yang ini yang warna yang warna coklat ya kan ya, yang warna hitam ya, pupil itu yang di tengah ding. Nah, yang warna hitam, nah itu tuh dia bisa membesar atau mengecil karena otot iris sendiri ada dua jenis, ada yang namanya sphincter dan otot dilator. Nah, tulisannya nah, kelihatan kan? Nih, ada otot sphincter dan otot dilator. Nah, kedua otot ini sifatnya untuk antagonis. Yang otot sphincter itu dia fungsinya untuk memperkecil pupil. Jadi ketika cahaya terlalu terang, pupilnya dikecilin sama otot sphincter. Sementara kalau cahayanya terlalu gelap gitu ya, pupilnya harus membesar. Nah, ini yang bekerja adalah otot dilator. Gitu. Oke, untuk selanjutnya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Dari kelompok ini udah ada yang udah ada yang ikut UTBK gelombang 1. Ada? Suaranya bisa agak gede sedikit ya. Oh, ininya copot. Oh ya, sorry saya. Ya, ininya agak jauh jadi kudu di pegangin. Ini udah jelas suaranya? Masih belum kedengaran? Tes, udah jelas? Ya, Teh. Jelas Ya? teh. Oke, sip. Yang tadi kedengaran, yang tadi yang pupil ini udah oke ya? Ada yang perlu diulang? Oke. Tadi aku mau nanya ini, ada yang udah ikut UTBK gelombang 1? Ada teh hari ini Kania sama Diana kalau nggak salah. Oh ya. Oke. Nah, kalau sekarang tuh masih bisa 2 kali atau sekali aja UTBK-nya? Sekali teh. Sekali. Oh, oke. Jadi nanti yang gelombang 1 ya udah nggak bisa ikut gelombang 2 lagi gitu ya? Iya. Oke deh. Terus yang lainnya ini pada gelombang 1 apa banyak yang gelombang 2-nya? Gelombang 1 teh. Gelombang 1. Oke, ya. Nggak apa-apa. Semoga bisa
jadi udah bisa ini ya, bisa nanti bisa ngerjain soal-soalnya. Kalau tipe-tipe soalnya udah tahu belum UTBK yang sekarang kayak udah ada teman-temannya yang udah ini udah UTBK, ada yang cerita nggak soal-soalnya kayak gimana? Udah teh. UTBK Yang susahnya teh. biologi susahnya. Kenapa Ya, tuh? jadi katanya yang dijelasin itu jarang ada. Jadi soalnya soal yang jarang ada di TO gitu. Oh iya. Ya emang kalau biologi itu ini sih apa? Ya gampang gitu ya, tapi sebenarnya biologi tuh yang paling apa ya? Justru yang paling bukan susah, tapi paling luas gitu. Jadi kayak macam soalnya tuh beragam banget dan bisa dari dasar sampai ke dalam gitu, sampai bisa dari permukaan sampai ke dalamnya gitu loh, suka ininya. Jadi emang banyak apa ya, banyak bereksplorasi, banyak baca-baca buku gitu. Kalau di biologi emang dari dulu gitu sih, kalau biologi kayak soalnya macam-macam. Tapi nggak apa-apa. Menurut aku sih kalau misalkan konsepnya dapat, apa ya? Ya konsepnya dapat, jadi bisa analisisnya bisa dapat juga gitu lah nanti. Di biologi lebih dimatangin di analisisnya gitu. Nanti coba kalau ini, nah ya coba nanti kita sambil lihat-lihat kalau ada analisis soal-soal yang analisis gitu ya, cara menganalisis soal-soal biologi kayak gimana gitu. Oke, dilanjut dulu. Ini lapisan-lapisan yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Apa aja? 1, 2, dan 3. Durameter, arachnoid, ya meter. Nah, jadi otak dan sumsum tulang belakang kita dilindungi oleh lapisan meninges ini ya, lapisan meninges. Nah, lapisan meninges ini terdiri dari durameter, arachnoid, dan ya meter. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, contoh gerak refleks. Yang mana? Kejap mata. Kejap mata, ada denyut jantung, peredaran pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, kejap mata, pernapasan. Iya. Kejap mata ya. Iya. Kalau gerak refleks, dia pusatnya di mana? Sumsum tulang belakang. Ya, di sumsum tulang belakang. Ini ya proses dari gerak refleks sendiri. Jadi prosesnya kayak gini. Yang pertama sel reseptor di kulit gitu ya kan, kulit kan sebagai reseptor ya, reseptor kita itu nanti menerima rangsang. Misalnya ini tangannya ketusuk sama durinya landak gitu. Itu juga sih contohnya ya, durinya landak. Nah, setelah itu nanti akan terjadi penyaluran dari rangsang itu, dari reseptor disalurkan ke saraf sensorik gitu. Saraf sensorik habis itu dibawa lagi ke pusat saraf. Nah, pusat sarafnya ini bisa otak, bisa sumsum tulang belakang gitu ya. Tapi kalau refleks itu di sumsum tulang belakang. Kalau refleks itu ke otak gitu, perjalanannya lama, nanti kayak keburu ketusuk dalam gitu ya, keburu berdarah tangannya gitu sampai luka gitu. Kalau misalkan tadi refleksinya sampai ke otak, itu nanti keburu berdarah, keburu luka, kitanya baru sadar, baru ngangkat tangan gitu, baru terjadi reaksi gitu. Nah, makanya gerak refleks itu cuma sampai tulang
belakang. Terus habis itu udah dibawa sampai ke tulang belakang, nanti akan ada sinyal respon dari saraf penghubung dibawa ke sensorik. Nah, sensoriknya kalau dalam hal ini berarti nanti otot bicep atau otot tricep atau apa namanya, otot tangan lah ya, otot tangan, biar si tangannya itu langsung pergi dari ini, langsung keangkat dari duri-durinya gitu. Itu untuk proses gerak refleks. Oke, untuk selanjutnya ada yang ditanyain dulu nggak tadi? Ada ya, gitu ya. Itu tadi untuk ini salah satu apa ya, analisis kalau misalkan ini kenapa sih harus gerak refleks harus ke sumsum tulang belakang gitu. Jadi karena kalau dia harus nyampe ke otak nanti lama refleksnya gitu. Lemot, tell me gitu ya, kalau kemarin ada yang bilang kenapa sih kok kalau misalkan ada yang kadang-kadang kita refleksnya telat gitu ya, mungkin kesalahannya ada di sarafnya kita gitu. Sarafnya menyampaikan impuls-impulsnya itu ada kesalahan di situ. Jadi kadang refleksnya kurang cepat, kurang oke. Oke, untuk selanjutnya, nih, warna merah cerah pada darah disebabkan oleh oksihemoglobin. Apa itu oksihemoglobin? Ada yang tahu oksihemoglobin itu apa? Hemoglobin yang mengandung oksigen bukan? Benar. Jadi hemoglobin yang mengikat oksigen. Jadi warna merah itu karena ada hemoglobin yang mengikat oksigen. Dan kalau kemarin tuh ada juga kalau di serangga, itu ya kemarin udah sempat kebahas ya. Kalau di serangga dia nggak punya hemoglobin, jadi darahnya nggak warna merah gitu. Terus ini ada istilah lagi, deoksihemoglobin, ada ferritin, karbaminohemoglobin, dan transferin. Bentar. Nih. Jadi ada ketika tadi oksigen, kalau oksigen masuk ke dalam paru-paru, terus nanti di paru-paru itu kan ada darah yang mengandung hemoglobin. Nah ini nanti oksigennya akan diikat sama darah, sama hemoglobin, membentuk oksihemoglobin. Terus ada lagi deoksihemoglobin. Deoksihemoglobin itu ketika oksigen keluar dari jaringan. Ya, dalam sistem peredaran darah kan ada ketika darah mengikat oksigen dan ketika darah mengeluarkan oksigen. Mengikat oksigennya ketika di paru-paru, terus melepaskan oksigennya ketika di jaringan tubuh gitu. Oksigennya ini kan nanti dibutuhkan oleh tubuh untuk respirasi sel atau pembentukan energi di dalam sel. Nah, ketika oksigennya dilepaskan, itu nanti akan membentuk deoksihemoglobin. Gitu. Dan ini warna darahnya nanti akan menjadi warna darah merah gelap. Gitu. Terus ada juga karbaminohemoglobin. Kalau karbaminohemoglobin itu tuh ketika darah mengikat CO2. Jadi ketika masuk ke jaringan, selain dia melepaskan oksigen, dia juga mengikat CO2 yang hasil respirasi itu tadi. Jadi kalau O2 dipakai buat respirasi, hasilnya CO2. Nah, ketika CO2 diikat sama darah, itu disebutnya karbaminohemoglobin. Gitu. Kalau ini biasanya warnanya hitam gitu, lebih pekat lagi sih darahnya. Total.
Terus kalau tadi ini ferritin dan transferin ini jenis protein tuh. Jenis protein. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Orang yang mempunyai golongan darah AB tidak dapat memberikan darahnya kepada orang yang bergolongan darah O. Benar atau salah? Benar. 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 Kenapa? Karena golongan darah AB itu resipien, bukan Dan karenanya ini. iya. Karenanya benar. Yang ini berarti benar juga ya, golongan darah AB adalah resipien universal, benar ya? Benar. Tapi apakah nah, tapi apakah golongan darah AB nggak bisa memberikan darahnya kepada O karena dia adalah resipien gitu. Masuk nggak? Nyambung nggak kira-kira? Apakah darah AB itu nggak bisa masukin darah ke O karena dia resipien bukan donor gitu misalkan? Enggak ya, karena kenapa sih? Kenapa nih darah AB nggak bisa donor ke O? Nih, ada yang ingat ini tentang aglutinin dan agglutinogen? Ingat teh. Nah, ini ya. Jadi, golongan darah yang ABO sebenarnya bukan ABO ya, itu 0 gitu kalau teman-teman tahu pernah ingat. Jadi, O itu tuh bukan O sebenarnya 0 karena apa karena dia nggak punya antigen. Jadi golongan-golongan darah ini punya namanya antibodi dan antigen. Antibodi atau anti bla bla gitu ya. Jadi kalau golongan darah A dia punya anti B dan punya antigen A. Golongan darah B punya anti A dan antigen B. Terus golongan darah AB itu dia punya dia nggak punya antibody, tapi antigennya ada antigen A dan antigen B. Sementara yang golongan darah O atau 0 itu dia punya anti A dan anti B, tapi tidak punya antigen. Gitu. Terus, nah ini tuh antibody. Ketika antibody dan antigen itu bertemu, nanti dia bisa menggumpal gitu. Jadi antigen A ketika ketemu sama anti A, dia akan menggumpal. Jadi golongan darah A nggak bisa masukin darahnya ke, nggak bisa ngedonor darahnya ke golongan darah B karena golongan darah A punya antigen A dan golongan darah B punya anti A. Jadi ketika ketemu nanti dia akan menggumpal gitu, nggak akan bisa menyatu darahnya. Makanya nggak bisa nggak bisa mendonorkan darah gitu. Nah, ketika ketika tadi golongan darah AB didonorkan ke golongan darah O, sama proses peristiwa yang terjadi gitu. AB-nya punya antigen A dan B, O-nya punya anti A dan punya anti B. Makanya dia nggak bisa memberikan donor. Gitu. Jadi alasannya adalah itu karena AB punya antigen A dan antigen B, sementara O punya anti A dan anti B. Di mana ketika mereka keduanya bertemu akan menggumpal, jadi nggak bisa donor gitu. Jadi bukan karena si AB-nya ini merupakan resipien universal gitu ya. Paham maksudnya? Insya Allah paham. Jadi ini jawabannya yang B. B ya. Kenyataannya benar, alasannya juga benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan. Gitu. Terus ini lagi tadi lanjut sedikit. Di sini AB jadi resipien universal. Kenapa jadi resipien universal? Karena dia nggak punya antibody. Jadi
antibody itu zat yang digumpalkan dan antigen itu zat yang menggumpalkan gitu. Jadi ketika dia nggak ada zat yang digumpalkan nih, antibody itu kan zatnya yang tidak digumpalkan ya, maka dia dikasih darah, dia dikasih antigen apapun nggak akan menggumpal gitu darahnya. Sementara O itu dia donor universal, artinya dia bisa mendonorkan darahnya kemanapun karena dia nggak punya antigen, dia nggak bersifat menggumpalkan darah golongan darah apapun gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, bisa diulangi tadi antibody yang menggumpalkan apa yang digumpalkan, Kak? Antibody yang digumpalkan, antigen yang menggumpalkan. Bentar. Antibody yang dapat menggumpalkan. Oh, kebalik. Sorry tadi. Antibody itu yang menggumpalkan, antigen itu yang digumpalkan. Sorry. Jadi antigen itu tuh dari luar tubuh sebenarnya. Ya, gimana ya? Ya, kalau misalkan ada virus atau ada penyakit gitu, racun dari luar tubuh, itu namanya antigen. Nah, antibody itu tuh yang sistem imun yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi ini kerjanya hampir mirip sama sistem imun. Jadi kebalik ya, sorry ya. Jadi si antigen itu tuh zat yang digumpalkan, antibody yang menggumpalkan. Jadi ketika tadi sama si darah AB itu kan nggak punya antibody ya. Jadi dia nggak punya zat yang menggumpalkan apapun. Jadi ketika semua masuk, semua antigen ini masuk, nggak akan terjadi penggumpalan darah. Gitu, karena dia nggak punya antibody yang akan menggumpalkan antigen B atau antigen A. Gitu. Terus kalau yang O, dia nggak punya antigen, sehingga ketika dia memasukkan darahnya ke A, B atau AB gitu atau O sendiri, dia nggak digumpalkan gitu, nggak akan digumpalkan. Gitu. Terus ada lagi sistem golongan darah yang resus. Nah, kalau resus ini cuman ada dua, ada resus positif sama resus negatif. Nah, tadi resus positif dia punya agglutinogen, resus negatif dia punya antibody. Jadi agglutinogen itu nama lain dari antigen ya. Nih kalau ini jangan bingung. Jadi agglutinogen itu nama lain dari antigen, agglutinin nama lain dari antibody. Kalau resus dia ada positif sama negatif. Resus positif punya antigen, resus negatif punya antibody. Nah, kalau resus ini ketika resus positif didonorkan ke resus negatif, dia darahnya akan menggumpal, nggak bisa. Jadi kalau positif ketemu negatif nggak bisa, tapi kalau negatif didonorkan ke positif masih bisa gitu. Karena kalau resus positif itu kan antigen punya antigen ya. Ketika antigen ketemu sama antibody, dia akan akan tergumpal gitu, akan digumpalkan oleh antibody. Sementara ketika resus negatif nggak punya antigen, didonorkan ke yang resus negatif yang nggak punya antibody masih bisa. Gitu.
Nah ini kasusnya yang lebih apa ya, yang lumayan parah itu tuh ketika nanti antara anak dan ibu dan bayinya. Jadi kalau golongan darah di Indonesia itu kebanyakan resusnya positif, tapi kalau di luar negeri itu orang-orang barat gitu ya biasanya, itu banyak yang punya resus negatif. Nah, ketika misalkan orang Indonesia terus nanti kawin sama orang barat gitu ya, ketika ayahnya resusnya negatif atau ibunya resusnya yang bahaya berarti ketika ayahnya resusnya negatif tapi ibunya dari Indonesia, resusnya positif, ayahnya dari barat gitu misalkan resusnya negatif. Nah, ketika ayahnya resusnya negatif berarti bayinya ada kemungkinan punya resus negatif juga kan. Nah, ketika anaknya itu resusnya negatif, nggak bisa dong nggak bisa terjadi transfer darah antara ibu ke anak, gitu kan? Padahal dari di rahim pasti terjadi apa namanya? Terjadi aliran darah dari ibu ke anak kan pastinya. Nah, itu ketika nanti terjadi hal yang seperti itu bisa mengakibatkan keguguran pada anaknya di kasus yang beda resus. Ini ya, ini baterainya mau habis, aku cek dulu bentar. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Teh, izin bertanya. Siapa tadi yang mau tanya? Aku Teh. Gimana Sylvia? Sylvia ya? Iya Teh. Apa yang membuat kebanyakan orang barat itu mempunyai resus negatif? Kayaknya udah keturunan gitu juga sih. Jadi orang-orang sana emang ada yang punya banyak yang punya resus negatif. Emang dari ininya, udah dari keturunannya gitu. Ada lagi? Ada lagi, udah? Gitu ya Sylvia. Jadi setahu aku sih kayaknya emang udah dari sananya gitu kan. Kalau udah kebanyakan gitu sih biasanya emang udah dari keturunannya. Kayak di Indonesia emang kebanyakannya orang-orang tuh punyanya resus positif gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah kita lanjut ke soal berikutnya. Pertumbuhan tinggi karena pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya osifikasi di Cakra epifisis. Ya, di cakra epifisis. Ya, kalau kita lihat gambar tulang
tulang itu tuh ada bagian-bagiannya, ada epifisis. Epifisis itu bagian tulang yang di ujung-ujungnya. Terus di antara epifisis itu yang di tengah-tengah itu ada namanya diafisis. Terus habis itu di antara epifisis dan diafisis ada metafisis. Nah, daerah yang mengalami penanjangan itu adalah di daerah epifisis, tepatnya di cakra epifisisnya. Gitu. Yes, ya. Oke, terus selanjutnya ini otot skelet memiliki origo dan insertio. Benar atau salah? Otot skelet. Otot skelet itu apa? Berarti otot yang Melekat pada tulang. pada apa? Otot yang melekat bukan teh? Otot skelet. Melekat pada apa? Skelet. Skelet itu apa? Pada tulang. Tulang. Jadi otot skelet punya origo dan insertio. Benar atau salah? Benar. Terus kedua ujung otot skelet selalu melekat pada tulang. Benar atau salah? Kedua ujungnya melekat pada tulang. Jadi otot skelet itu adalah otot yang ini ya, yang apa namanya, yang melekat pada tulang atau rangka kita gitu. Nah, otot skelet ini punya origo dan insertio, di mana origo itu tempat untuk menggerakkan dan origo tempat untuk bertumpunya otot. Itu insertio dan origo. Nah, sementara otot skeletnya ini sendiri nggak semuanya apa namanya menempel di rangka. Jadi kalau menempel di rangka, jadi yang nempelnya itu yang satunya ada di rangka, ada sebagian lagi ada yang nempel di kulit gitu. Jadi ujung satunya nempelnya di tulang, satunya lagi di kulit, bukan di rangka dua-duanya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini soal pretestnya. Selanjutnya karena masih ada waktu, kita coba masuk ke soal tambahan. Ini sebenarnya ada 10 soal tambahan dari aku, tapi mungkin nanti kalau kita lihat seberapa banyak yang sempat kita kerjakan ya. Nih. Selanjutnya ini NH3 sebagai hasil metabolisme protein dan CO2 sebagai hasil respirasi dapat membentuk urea yang kemudian diekskresikan. Nah, pembentukan urea tersebut terjadi di dalam hati bukan teh? Hati ya ureanya. Pembentukan ureanya terjadi di dalam hati, tapi ngeluarin dari tubuhnya itu bisa lewat urin atau lewat ginjal ya. Nah, ini siklus dari urea di dalam tubuh. Jadi ketika urea atau NH3 itu di dalam hati, dia bisa dipecah jadi ornitrin atau dipecah jadi ornitrin dan citrulline. Nah, kalau misalkan dia dipecah jadi ornitrin dulu, nanti ornitrin akan diubah jadi citrulline, terus citrulline akan diubah jadi arginin. Nah, argininnya ini nanti sebagian diubah jadi urea, sebagian lagi diubah lagi jadi ornitrin. Nah, ini nanti siklusnya berulang lagi gitu ya. Ornitrin nanti diubah lagi jadi citrulline jadi arginin lagi, arginin dipecah lagi jadi urea dan ornitrin gitu. Nah, NH3 bisa juga langsung dipecah jadi citrulline.
Terus citrulline nanti jadi arginin sama prosesnya. Arginin dipecah jadi dua, ada urea dan ornithin, terus ornithin muter lagi citrulline dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti arginin yang diubah jadi urea nanti dikeluarkan, diekspresikan oleh hati. Nah, urea ini bisa juga nanti ditambahkan ke dalam urin gitu, ini pengeluarannya. Jadi di proses augmentasi. Gitu. Oke. Lanjut ya. Ini. Selanjutnya, dalam urin seseorang terdapat glukosa, sedangkan ia tidak menderita DM atau diabetes mellitus. Maka kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian diulangi lagi proses pembentukan urin. Ada glukosa, kerusakannya di glukosa tadi di prosesnya di mana? Filtrasikah, reabsorpsikah, augmentasikah? Reabsorpsi. Reabsorpsi. Di reabsorpsi. Berarti di mana? Di lambung Tubulus proximal. atau proximal. Jadi kalau kayak gini ada proximal, ada Henle ya, tapi jawabnya yang proximal karena yang utamanya itu reabsorpsi terjadinya di tubulus proximal. Itu ya cara memilih jawabannya kalau misalkan ada yang double kayak gini. Gitu. Nah, kalau dia menderita diabetes mellitus, berarti yang salah di mananya? Ada ada gula atau glukosa di dalam urinnya, dan dia menderita diabetes mellitus. Kesalahannya ada di mana berarti? Apakah di ginjalnya? Kalau diabetes mellitus itu apa? Kencing manis. Yang rusak atau yang sakit apanya? Sistem? Kekurangan insulin bukan? Kekurangan insulin. Sistem hormonnya ya. Hormonalnya kekurangan insulin. Gitu. Konsep-konsep yang kayak gitu sih kurang lebih buat eksplorasi biologi gitu. Jadi yang penting tahu konsepnya. Kayak tadi kan kalau dia nggak menderita diabetes mellitus tapi di di kencingnya atau di air seninya, di urinnya itu mengandung glukosa, berarti yang sakit ginjalnya. Tapi kalau dia penderita diabetes mellitus, berarti yang sakit adalah sistem hormonnya, kekurangan hormon insulin. Selanjutnya, nih, suatu senyawa kimia yang berperan menghantarkan impuls saraf pada sinapsis. Ini di sistem saraf. Nah, proses penghantaran impuls dari satu saraf ke saraf yang lain gitu ya, atau melalui sinapsis itu dibantu oleh senyawa yang namanya neurotransmitter gitu ya. Neurotransmitter. Jadi sinapsis sinapsis itu adalah jarak atau ruang gitu ya, ruang antara salah satu saraf ke saraf yang lain. Itu sinapsis. Nah, proses penyaluran impuls tadi dari saraf yang satu ke saraf yang lain itu dibantu sama yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter tuh kayak kalau diilustrasikan kayak misalkan dia bentuknya kayak kantung atau bulat-bulat gitu ya, bola-bola gitu. Dia nanti mengumpulkan impuls dulu di saraf yang satu, dikumpulin gitu. Terus habis itu nanti diloncatkan atau dibawa ke reseptor
atau dendritnya gitu ya, dendritnya si saraf berikutnya. Nah, salah satu jenis dari neurotransmitter itu adalah asetilkolin. Yang jawabannya. Oke. Masih berapa? 8 menitan lagi, mungkin 2-3 soal bisa ya. Lanjut nih. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang terangkai berurutan dari luar ke dalam, yaitu apa aja? Masih ingat tentang telinga tadi udah ada singgungan sedikit ya di awal, telinga juga. Di awal tadi telinganya yang berhubungan sama keseimbangan. Yang ini tulang-tulang kecil yang terangkai berurutan dari luar ke dalam, apa aja? Pak, maaf gak kedengeran suaranya. Kedengeran aja. Halo? Tes. Nanti kalau ini kurang kedengeran bilang aja ya. Kecil tes suaranya. Oke. Tes. Oke. Ini udah oke? Tes. Halo? Masih kecil. Kecil. Bentar. Ya, tes. Halo? Udah teh. Oke, sip. Nah, ini soal yang ini. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang terangkai berurutan dari luar ke dalam. Yang A teh. Ada martil, landasan, dan sanggurdi. Malas gitu ya ngapalinnya. Tulang-tulang kecil di dalam dalam telinga. Ada martil, terus landasan, sanggurdi. Nggak kedengeran teh. Halo? Tes. Atau ininya Bagus, halo? Kak. Bagus. Udah teh. Udah ya? Sip. Soundnya teman-teman juga mungkin bisa ini diperbesar gitu. Gitu ya, udah. Oke, ini ya suaranya. Oke. Sip. Kita dikit lagi. Nih, bagian otak yang mengatur suhu atau temperatur tubuh. Ini otak juga kemarin udah sempat disinggung ya di tryout yang pertama apa kedua ya? Mana suhu dan temperatur? Hipotalamus. Hipotalamus. Masih ingat kalau talamus apa? Talamus itu dia sebagai talamus itu untuk menerima dan meneruskan rangsang. Ini aja. Talamus tuh menerima dan meneruskan rangsang. Cerebellum itu otak kecil. Otak kecil untuk keseimbangan. Jadi berarti ini otak kecil tadi nyambungnya sama sacculus utricus tadi ya di telinga. Gitu. Terus medulla oblongata, sumsum tulang medulla oblongata sumsum tulang belakang ya. Medulla oblongata tuh medulla oblongata tuh sumsum lanjutan. Kalau sumsum tulang belakang medulla spinalis. Ya kan? Kalau sumsum lanjutan untuk sama sih buat sama kayak di sumsum tulang belakang karena kan dia nyambung ya. Jadi dia fungsinya di gerak refleks gitu. Kalau pons itu dia yang menghubungkan antara medulla oblongata dengan cerebellum atau otak kecil. Oke, nih selanjutnya.
buta sesaat akibat adanya perubahan yang tiba-tiba dari kondisi yang sangat terang ke redup dialami oleh manusia berkaitan erat dengan aktivitas dari gelap ke terang. Jadi di mata itu ada sel batang dan sel kerucut. Ingat ya. Ingat kan sel batang dan sel kerucut. Sel batang itu dia berfungsi dalam menangkap cahaya dalam di saat keadaannya gelap. Kalau kerucut itu berfungsi saat keadaannya terang. Nah, tadi kan dari gelap ke terang ya. Dari gelap ke terang itu tuh berarti yang bekerja adalah sel kerucut gitu ya. Tadi jawab sel batang. Bentar. Nah, ya sel batang. Gini. Jadi sel batang itu punya pigmen rhodopsin. Jadi pigmen rhodopsin ini akan terurai ketika cahayanya itu terang gitu nantinya. Nah, tadi buta sesaat itu buta sesaat karena karena dari posisi gelap ke posisi terang itu disebabkan tadi si rhodopsin itu untuk terurai itu tuh perlu waktu sekitar 20 detik. Paham ya? Jadi tadi dari gelap ke terang gitu kan. Dari proses gelap tadi gelap itu kan yang bekerja adalah si sel batang ya. Yang bekerja sel batang di posisi gelap, terus ketika dia tiba-tiba terang akan terjadi penguraian rhodopsin. Nih, penguraian rhodopsin. Nah, penguraian rhodopsin ini yang berlangsung selama 20 detik ini akan menyebabkan kita menjadi kayak buta sesaat gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini masih ada beberapa soal lagi. Tapi ini udah jam 9:30. Jadi kita ke post test dulu aja. Nanti kalau misalkan materinya kurang bisa dipelajari sendiri atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada yang di pertemuan berikutnya bisa dilanjutkan atau ditanyakan ulang gitu. Atau misalkan teman-teman masih perlu di luar jam ini kalau misalkan perlu nanya-nanya atau perlu belajar lebih lanjut kalau misalkan butuh nomor aku mau nanya-nanya langsung gitu boleh ya nanti minta aja ke Teh Yuni. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu enggak sebelum kita ke post test? Enggak ada? Cukup kayaknya Teh. Cukup Teh. Oke, kita langsung masuk ke post test ya. Ke post test. Ini linknya. Bisa langsung dibuka, kalau ada kendala bisa kabarin ke aku. Kalau nggak ada kendala bisa langsung dikerjakan. Oke.
Udah teh. Yang lain udah? Oke. Kalau udah semua, ada yang mau ditanyain dulu nggak terakhir nih sebelum ditutup? Nggak ada? Oke, terima kasih dari aku buat hari ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya buat UTBK-nya. Semoga apa yang dicita-citakan sama teman-teman bisa tercapai. Oke. Oke, aku balikin ke Teh Yuni. Teh Yuni, sepertinya sedang di luar. Ntar aku cek Teh Yuni dulu. Ada yang mau diobrolin nggak? Ngobrol-ngobrol dulu ya atau gimana nih? Udah siap buat UTBK-nya? Apa yang kira-kira perlu diperdalam lagi dari biologinya? Mungkin di biologi itu bab genetika teh yang lumayan. Ya, di genetika ya. Oke, nanti pelan-pelan kita nanti akan nyampe sana. Itu tuh materi bab 6 kayaknya kalau nggak salah. Jadi ini materi-materi biologi aku sama Rani bagi 7 bab atau 7 pertemuan gitu ya. Biologi 1, 2 kemarin klasifikasi sampai ekologi, terus 3-nya itu jaringan dan sel, terus yang keempat 5 ini nanti di 4, 5 itu di sistem tubuh, terus 6-nya nanti baru genetika, 7-nya bioteknologi, evolusi, dan yang lain sebagainya. Jadi nanti harusnya mungkin minggu depan ya, kalian ketemu biologi berapa kali seminggu? 2 kali ada nggak? Ada teh 2 kali. 2 kali. Jadi minggu depan insya Allah nanti masuk ke materi genetika. Nah, ini udah balik? Halo, Teh Yuni. Habis ini kalian materinya apa? Pelajarannya? Kuantitatif. Kuantitatif, TPA ya? Teh Yuni, apakah sudah kembali? Oke. Biologi selain di genetika di apa lagi yang kira-kira perlu tambahan? Atau perlu lebih di explore lagi? Coba nanti tanya-tanya ke teman-temannya yang udah UTBK gitu ya, apa bisa ditanyain kayak gimana sih tipe siswa soalnya, terus mungkin kalau memang ada
kita bahas atau diskusikan gitu soal-soalnya nanti. Oke, Teh Yuninya udah balik. Silakan Teh Yuni, saya kembalikan ke Teteh. Oke, terima kasih buat Teh Alma ya sudah mengisi untuk sesi yang pertama ini di Biologi 4 gitu. Gimana teman-teman? Untuk pembelajaran kali ini di bulan puasa hari pertama udah mulai kerasa lapar. Masih semangat kan? Diem-diem bae nih. Masih Teh. Masih ada ya tenaga sahurnya, apalagi sahur pertama ya tadi udah enak-enak banget. Oke.